Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar IPS. Coba buka buku kalian semua. ISPS-nya kita hari ini belajar bab 2, yaitu mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu ada penggolongan sumber daya alam. Sumber daya alam atau biasa kita singkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam ini dibagikan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang pertama Ustazah akan jelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, pengertiannya yang pertama, sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Berarti apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian ada yang namanya sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa benda tak hidup. Contohnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Nah, yang kedua yaitu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama tadi apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang yaitu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, artinya adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian ada sumber daya alam mineral logam, contohnya besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Yang ketiga adalah sumber daya alam mineral non logam, contohnya belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, persebaran sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah persebaran hasil tambang. Nah, persebaran hasil tambang ini adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui, sedangkan persebaran hasil bumi dan laut itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, mungkin ini dulu penjelasan dari Ustazah. Selanjutnya nanti akan Ustazah jelaskan kembali mengenai tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah, tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa sholat 5 waktunya, meminta kepada Allah semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin, amin. Nah, sekian dari Ustazah, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.